Bapak Ibu. Sudah berdoa? Dulu. Oke, saya minta Laura untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Ines, hadir Bu. Desti, hadir Bu. Laura, hadir Bu. Oke. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran yang kita sudah bahas minggu lalu? Yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Ines? Teks eksposisi, Bu. Ya, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan ide. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Laura? Teks untuk menyampaikan sesuatu. Sekarang Lesti, apa itu teks eksposisi? Teks untuk menginformasikan sesuatu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan rangkum bahwa apa itu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal yang ditutupi atau tidak berani diinformasikan atau dipublikasikan oleh media-media. Teks eksposisi juga adalah teks yang mengupas suatu masalah disertai dengan sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi yaitu yang pertama, penyampaiannya secara lugas. Artinya di sini bahwa dalam sebuah teks eksposisi itu dijelaskan secara runtut berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan atau argumentasi-argumentasi dari seseorang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Penyampaian dalam sebuah teks eksposisi itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bermakna ambigu atau membingungkan para pembaca maupun para pendengar. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral di sini kaidah kebahasan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata-kata atau peristilah yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan seperti menurut, berdasarkan, atau merujuk. Yang berikutnya, langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang berupa masalah yang penting dan menarik. Seorang penulis ketika ingin menulis sebuah teks eksposisi yang berupa esai, tajuk rencana maupun opini, harus menentukan sebuah judul yang penting, menarik, dan dapat dikuasai. Penting artinya bahwa sebuah masalah tersebut menjadi sorotan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Yang kedua, menarik, yaitu aktual, peristiwa besar, orang-orang terkenal, khas, dan langka. Yang ketiga itu dikuasai, pengalaman dan juga pengetahuan. Memspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Topik-topik yang sudah ditentukan perlu diperinci ke dalam bagian masalah, argumen, fakta-fakta, dan pesan. Setelah itu, susunannya disesuaikan dengan sistematika teks eksposisi yang terdiri atas tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Oke, setelah Ibu menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan teks eksposisi, dan juga sebelum kita masuk dalam bentuk kelompok, siapa yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Ya Ines, apa yang dimaksud dengan gaya informasi yang mengajak? Oke, apa yang dimaksud dengan gaya informasi yang mengajak? Dalam sebuah
Sesungguhnya teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Eksposisi yang bersifat objektif dan netral artinya bahwa sebuah teks eksposisi itu tidak boleh memihak pada sesuatu hal, atau teks eksposisi tersebut atau argumentasi dari seseorang itu berusaha untuk menjatuhkan atau merugikan pihak lain dengan menguntungkan diri sendiri. Untuk tugas kelompoknya silakan dicatat. 1. Sudah? Satu, tentukanlah sebuah teks eksposisi yang dapat Anda peroleh dari surat kabar, majalah, ataupun laman-laman dalam internet. Sudah? Yang kedua, catatlah identitas teks tersebut dan catatlah argumen, fakta, serta saran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, berikan komentar kelompok terhadap teks tersebut. Yang berikutnya, setiap anggota kelompok membuat teks eksposisi tentang pendidikan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur penyusunan teks eksposisi. Sudah? Baik. Ibu harap kalian mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nantinya. Sekian dan terima kasih.